Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang arsitektur basis data. Saya Indira Duliani akan menjelaskan tentang macam pandangan terhadap basis data. Nah, sebuah basis data dapat dipandang dari dua sisi, ada sebagai pengguna dan ada sebagai perancang. Nah, pengguna basis data adalah orang atau program aplikasi yang mengakses basis data baik sendiri ataupun secara bersamaan. Nah, sedangkan perancang adalah personal yang berperan sebagai perancang dan pengelola terhadap basis data. Seorang perancang dapat memiliki dua pandangan berbeda, yaitu ada pandangan konseptual dan ada pandangan secara fistis. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan level abstraksi basis data yang sering disebut sebagai arsitektur basis data atau abstraksi basis data. Dalam hal ini terdapat beberapa penyebutan yang berbeda untuk setiap level abstraksi basis data. Level abstraksi basis data ini ada yang user views ini juga ada bagiannya, ada conceptual view dan ada physical view. Nah, menurut James Martin 1975 menjelaskan bahwa abstraksi basis data terdiri atas 3 level, yaitu application programmer, logical file atau user view, global logical data atau level konseptual atau disebut dengan conceptual view, dan physical view atau level internal. Nah, tadi dah saya jelaskan juga ada user view dan yang di bawahnya ada conceptual view dan physical view. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang level pandangan terhadap basis data. Yang pertama itu ada pandangan pengguna user view, ya kan? Pandangan pengguna basis data atau user view atau juga sering disebut dengan level eksternal merupakan pandangan para pengguna basis data di mana masing-masing pengguna basis data dapat memiliki cara pandangan yang berbeda tergantung pada macam data apa saja yang tersedia atau dapat diakses oleh pengguna menurut Sutanta 2004. Contohnya saja seperti dalam universitas, misalnya pengguna dapat terdiri atas orang-orang atau program aplikasi. Ada subsistem akademik, ada subsistem perpustakaan, ada subsistem keuangan, ada subsistem kepegawaian, kemahasiswaan, inventaris, dan lain-lain. Nah, penggunaan pada subsistem akademik mungkin memerlukan keterangan yang sangat lengkap mengenai identitas setiap mahasiswa, seperti nomor induk mahasiswanya, nama mahasiswa, alamat asal, alamat lokal, tempat tanggal lahir, sekolah asal, tahun lulus SMA-nya, agama, status, nama orang tua atau wali, dan pekerjaan orang tua atau wali. Nah, penggunaan pada subsistem akademik mungkin juga memerlukan keterangan mengenai pengambilan mata kuliah ataupun perolehan nilai mahasiswa dan ataupun dosen pengasuh di setiap mata kuliah. Nah, sedangkan pengguna pada subsistem perpustakaan memerlukan keterangan identitas seperti nomor anggota, nama anggotanya, alamat, dan tanggal mulai menjadi anggota. Data transaksi peminjaman, data transaksi pengembalian, data keterlambatan, catatan denda keterlambatan, dan lain-lain. Nah, penting dicatat bahwa sebagian anggota perpustakaan adalah mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan, di mana identitas telah dicatat dalam data mahasiswa pada subsistem akademik. Data-data yang ada dalam subsistem perpustakaan itu juga ada di dalam subsistem akademik.
Bedanya subsistem akademik lebih rinci. Nah, selanjutnya pengguna di perpustakaan juga memerlukan keterangan mengenai transaksi peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. Terkait dengan data mahasiswa, pengguna yang lain yaitu pada subsistem keuangan dapat memerlukan keterangan seperti nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan data-data transaksi pembayarannya. Perbedaan kebutuhan data antara tadi subsistem akademik, subsistem perpustakaan, dan subsistem keuangan berbeda, mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap basis data. Pengguna pada subsistem akademik dapat mempunyai pandangan bahwa basis data mahasiswa meliputi semua keterangan yang dapat diakses olehnya, yang berbeda dengan pengguna lainnya yang jauh lebih lengkap. Nah, pengguna pada subsistem perpustakaan dapat mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu memuat identitas anggota dan transaksi di perpustakaan, sedangkan pengguna pada subsistem keuangan mempunyai pandangan yang lain lagi, yaitu memuat identitas mahasiswa dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, perbedaan kebutuhan data para pengguna basis data dapat mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap basis data, yaitu sangat tergantung pada macam data yang tersedia dan dapat diakses oleh masing-masing pengguna. Dan para pengguna basis data tersebut semestinya tidak perlu tahu bagaimana sebenarnya data-data mahasiswa yang ada di subsistem akademik, perpustakaan, dan keuangan tersebut disimpan dalam basis data. User view dapat ditunjukkan menggunakan skema dan subskema yang digunakan dalam basis data, sedangkan nilai-nilai rinci data atau nilai aktual data dalam setiap file dapat ditunjukkan menggunakan instance skema basis data. Nah, saya Ade Amelia, saya akan menjelaskan poin 5.2.2 dan 5.2.3. Yang pertama kita bahas pandangan konseptual. Pandangan konseptual ini atau nama lainnya itu global logical atau conceptual view, pandangan konseptual, ialah pandangan dari si perancang basis data, yaitu yang berkaitan dengan data-data apa saja yang sekiranya perlu disimpan dalam basis data tersebut. Nah, dan di dalamnya juga terdapat penjelasan hubungan antara data satu dan data yang lainnya. Bagaimana keterikatan antar data-data tersebut juga dijelaskan dalam pandangan konseptual ini. Nah, untuk secara sederhana atau lebih singkatnya, jadi pandangan konseptual ini berisi tentang gabungan atas seluruh pandangan pengguna dalam suatu sistem. Nah, saya ulangi lagi, pandangan konseptual itu secara sederhana diartikan sebagai gabungan dan atau seluruh pandangan pengguna dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya kan tadi di level konseptual ini merupakan level yang paling rendah atau lebih rendah daripada level eksternal. Nah, misalkan kita contohkan dalam suatu universitas itu si perancang itu untuk membuat sistem itu harus terlebih dahulu mengetahui data-data apa saja atau macam data apa saja yang ada pada seluruh subsistem pada tiap level manajemen yang digunakan dalam sistem universitas misalkan. Nah, dalam sistem universitas itu, dalam kaitannya dengan data mahasiswa, contohnya kan, si perancang tadi tuh perlu menginventarisi terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan rincian data mahasiswa untuk seluruh user, untuk seluruh pengguna. Jadi, dari berdasarkan penginventarisan tadi, perancang itu harus juga untuk merancang basis data yang sekiranya dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari si pengguna. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan lagi.
basis data yang akan dirancang itu harus memenuhi kriteria pengolahan data secara basis data, atau biasanya itu disebut dengan basis data processing, sebagaimana definisi dan kriteria sebuah basis data. Nah, berikutnya, kebutuhan-kebutuhan data terkait mahasiswa tadi dalam suatu universitas bagi pengguna itu pada subsistem, misalkan akademik, perpustakaan, keuangan. Nah, tersebut. Jadi, terkait dengan objek mahasiswa tersebutlah yang menjadi acuan atau menjadi dasar bagi si perancang agar dapat merancang struktur data yang akan bisa memenuhi kebutuhan seluruh pengguna, yang nantinya itu akan disimpan di suatu basis data serta bagaimana hubungannya antar data-data tersebut. Nah, tadi kan kita mengambil contoh, ada 3 contoh atau subsistem. Yang pertama itu data mahasiswa, yang kedua itu data keuangan, yang ketiga itu ada data perpustakaan. Jadi misalkan kebutuhan-kebutuhan untuk ketiga subsistem tersebut itu, yang pertama kalau di mahasiswa itu contohnya ada data mahasiswa. Data mahasiswa ini terdiri dari misalkan NIK-nya berapa, namanya, alamat mahasiswa, tahun lulus SLTA, asal SLTA. Nah, untuk selanjutnya ada data mata kuliah. Ini berisi contohnya kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, semester berapa, dan SKS berapa. Selanjutnya untuk data dosen itu ada nama dosennya siapa, terus juga nomor induknya, terus juga alamat dosen, pendidikan terakhir, terus golongannya beserta statusnya. Yang keempat itu misalkan contoh data pengambilan mata kuliah, misalkan penginputan KRS itu isinya diambil di mata kuliah di semester berapa, kayak gitu. Selanjutnya ada perolehan nilai, itu terdiri dari semester berapa, mata kuliahnya apa, selanjutnya nilainya berapa gitu. Terus juga ada misalkan contoh data anggota perpus, namanya siapa, kode NIK-nya berapa gitu kan. Terus ada juga yang ke bawahnya saya tidak sebutkan dengan rinci, ada data buku apa yang dipinjam, transaksi peminjaman buku, data uang kuliah itu, terus juga data transaksi pembayaran kuliah. Nah, untuk tiap-tiap poin-poin di atas tadi yang sudah saya jelaskan, lalu nanti setelah semuanya itu diketahui, nanti akan dapat tuh, lalu dirancanglah struktur file yang perlu diisi. Nah, file tersebut perlu diisi dengan format-format yang tadi, misalkan data mahasiswa, nanti nama, strip, nick-nya siapa, kayak gitu kan. Nah, data-data tersebut tuh perlu diisi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau dengan bukti-bukti yang terkait, bukti-bukti yang real. Nah, dari sini dijelaskan, nampaklah bahwasannya perbedaan di antara level eksternal dan level konseptual. Baiklah, saya Anissa Puspita Rahman. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi, yaitu mengenai antarmuka, antar pandangan terhadap basis data. Antarmuka atau interface menyediakan layanan yang lengkap untuk lapisan yang lebih tinggi, sehingga setiap lapisan bergantung pada lapisan di bawahnya. Antarmuka mengisolasi setiap perubahan yang terjadi pada lapisan lainnya. Operating System atau OS yang digunakan oleh sistem komputer yang mendukung basis data menjamin perubahan tersebut, menurut Martin pada tahun 1975. Baiklah, berikut kami tampilkan gambar 5.3 oleh Sutanta 2004 mengenai antarmuka antara pengguna dan basis data. Baiklah, di sini teman-teman bisa melihat pada gambar 5.3, yaitu gambar bagan antarmuka antara pengguna dan basis data. Pada baris pertama, yaitu antarmuka 1, terdapat kebutuhan data pengguna. Kebutuhan data dari para pengguna memerlukan sistem pengelolaan basis data atau Database Management System atau DBMS untuk mendeskripsikan kebutuhan tersebut serta kondisi kewenangan dan keamanan data. Data dalam fisik media penyimpan diketahui berdasarkan model eksternalnya. Berdasarkan deskripsi fisik tersebut, diketahuilah model internal dari metode akses yang digunakan. Di gambar bagian kedua, yaitu antarmuka 2, itu terdapat DBMS, yaitu model eksternal atau User View Access Method.
Kemudian ada model internal atau physical model access method. Nah, DBMS menentukan model internal, yaitu metode akses yang akan diimplementasikan secara berbeda-beda. Kemudian pada gambar yang terakhir yaitu antarmuka 3, metode akses dalam model internal bersama-sama OS mengakses record dari fisik media penyimpan sekunder. Baiklah, berikutnya saya Anissa Puspita Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai independensi data. Apa sih itu independensi data? Independensi data adalah sifat yang memungkinkan perubahan struktur berkas tidak mempengaruhi program dan juga sebaliknya. Independensi data dicapai dengan menempatkan spesifikasi dalam tabel dan kamus yang terpisah secara fisik dari program. Program mengacu pada tabel untuk mengakses data, atau singkatnya dapat diartikan sebagai ketidaktergantungan atau kebebasan data dalam basis data. Contohnya independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Kemudian, di dalam independensi data, dalam basis data mempunyai dua dimensi menurut Martin pada tahun 1975, yaitu yang pertama, secara fisik atau physical data independence, lalu yang kedua, secara logik atau logical data independence. Yang pertama, secara fisik atau physical data independence dimaksudkan bahwa teknik dan cara penyimpanan dan pengaksesan data dalam fisik media penyimpanan dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah deskripsi logik basis data atau global logical data atau conceptual view yang digunakan dalam skema basis data. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Contohnya yaitu pada saat menambah indeks tambahan, lalu seperti merubah penyimpanan data atau merubah organisasi file dari sekuensial ke indeks sekuensial. Kemudian yang kedua, secara logik atau logical data independence. Dimaksudkan bahwa kebutuhan data para pengguna dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah pandangan logik pengguna terhadap basis data atau deskripsi logik basis data yang digunakan dalam skema basis data. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Contohnya seperti menambah dan menghapus suatu tipe record, lalu merubah format data. Lalu terdapat juga prinsip data independence, di mana ini adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan, yaitu yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Lalu yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Lalu yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Kemudian yang terakhir, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.